Informasi pertama dari Kabupaten Oki. Pasangan suami istri Ian Ardian dan Marlina dilarikan ke RSUD Kayu Agung Kabupaten Oki pada Kamis 10 Februari sekitar pukul 10 pagi. Keduanya sekarat karena dibacok oleh tetangga sendiri. Ditemui di RSUD Kayu Agung, warga desa Muara Baru Kecamatan Kayu Agung ini menuturkan para pelaku adalah tetangganya sendiri yang berada di seberang jalan, yakni Jamal dan Nanda. Diceritakan Marlina, awalnya suaminya sedang mencari madu kelolot di daerah SP Padang sekitar pukul 8.30. Kemudian dia didatangi oleh para pelaku dan mengancam akan membunuhnya. Alasan pelaku ingin merebut lokasi mencari madu kelolot di daerah SP Padang itu. Ian Ardian memilih pulang setelah ditelepon istrinya. Ketika tiba di rumah, Ian Ardian didatangi kedua pelaku hingga terjadilah pembacokan. Kades Muara Baru, Samiun, membenarkan adanya kejadian itu. Menurutnya korbannya adalah pasangan suami istri dan pemicunya adalah masalah madu kelolot. Sementara itu Kapolsek Kayu Agung AKP Eko Suseno meminta pelaku segera menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi kedua dari Kayu Agung Kabupaten Oki. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, satu unit rumah panggung milik warga Dusun 1, Desa Pedamaran 2, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki, ludes di lahap Si Jago Merah pada Sabtu 12 Februari sekitar pukul 8.30 menit. Menurut warga setempat, rumah itu dihuni oleh keluarga Tony yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek. Sementara itu Tony mengatakan rumah tersebut dihuni oleh dirinya bersama anak dan cucunya, yakni Delpin 12 tahun dan Afif 11 tahun. Istrinya yang bernama Nurjana sedang berada di Karang Agung. Tony mengatakan pagi setelah mengantarkan anak dan cucu ke sekolah, dia langsung menuju ke Kayu Agung untuk mengojek. Namun baru sampai di desa Muara Baru, ada yang mengabarkan tentang kebakaran itu. Kades Pedamaran 2, Azwar, membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia mengatakan saat kebakaran penghuni sedang tidak ada di rumah. Kades menduga penyebab kebakaran dari hubungan pendek arus listrik di rumah. Warga juga sempat mendengar adanya suara ledakan yang kemungkinan adalah gas meledak. Informasi ketiga dari Kabupaten Muba. Penyulingan minyak atau illegal mining terbakar dan mengeluarkan bunyi seperti ledakan menggegerkan warga Dusun 1 Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawang Wetan pada Rabu 9 Februari sekitar pukul 10.45 menit. Untung saja dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa dan api dapat dipadamkan sekitar pukul 12.45 menit. Informasi yang dihimpun mengatakan kebakaran bermula dari adanya percikan api yang berasal dari tungku masakan minyak yang terlalu lama hingga menyebabkan suhu panas tinggi di dalam tungku masakan minyak. Akibatnya menimbulkan percikan api dan menyambar minyak yang sudah ada di dalam drum. Camat Lawang Wetan Chandra saat dikonfirmasi membenarkan adanya kebakaran disebabkan adanya suhu panas yang tinggi berasal dari masakan minyak hingga menyambar puluhan drum berisikan minyak. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Felupesi melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Rio mengatakan lokasi sudah diamankan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi keempat masih dari Kabupaten Muba. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalin Tim Palembang Jambi KM 168 Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya. Sebuah Puso dengan nomor polisi BG 8978 OH bertabrakan dengan Puso tangki nomor polisi BM 8664DN pada Rabu 9 Februari sekitar pukul 7 pagi. Dalam kejadian tersebut, Ardiansyah, warga Palembang yang merupakan sopir Puso, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sopir Puso tangki Khairul, warga Dumai Pekanbaru, mengalami luka ringan. Informasi yang dihimpun menyebutkan kejadian berawal ketika truk melaju dari arah Palembang menuju ke Jambi. Sesampainya di lokasi yang merupakan tikungan ke kiri, kendaraan ini melebar ke kanan jalan.
Naasnya dari arah berlawanan meluncur Puso Tengki. Kapolres Moba AKBP Alamsyah Pelupesi melalui Kasat Lantas AKP Sandi Putra didampingi Kanit Telaka Aibda Suyanto membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, kedua kendaraan yang bertabrakan sudah dievakuasi dan kasusnya masih dalam penyelidikan.